Yo, selamat siang teman-teman. Siang, Pak. Siang, Siang, Pak. Pak. Siang. Siang, Ya. Pak Asep. Kesempatan kali ini kita akan Siang, Kang. tentang magnetic resonance air. Ya. Ini dari share screen yang mau menjelaskan siapa Mbak Irma, monggo. Saya berdasarkan aja biar rapi gitu. Monggo Mbak Irma, waktu dan tempat dipersilakan. Ramet tuh Mbak Irma nih. Mbak Irma belum siap. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Terdengar, Bu. Bu, Mbak. Kali ini mari kita membahas tentang magnetic resonance angiografi. Next. Ya, naik aja. Nah, ini indikasi dari pemeriksaan MRA, yaitu 1. Evaluasi arteri karotis terutama pada perjabangan, penilaian vaskuler intrakranial terhadap aneurisma dan infak, malforasi arteriovenosa atau AVM, dan oklusi pembuluh darah intrakranial termasuk trombosis sinus sagittal. Untuk pengertian dari MRA sendiri, yaitu pemeriksaan MRI yang fokus terhadap angiografinya atau pembuluh darahnya. Ya, bukan hanya pada kepala saja, tetapi juga untuk melihat vaskularisasi pada karotik dan perifer extremity. Nah, pada MRI sendiri, sebelum kita melakukan pemeriksaan, ada persiapan alatnya dulu. Tentu saja ada pesawat MRI-nya ya, yang menggunakan Heck-Tesla itu 1,5 Tesla sampai 3 Tesla. 1 unit komputer konsul, ini untuk kita mengolah datanya. Kemudian koil kepala, alat fiksasi supaya biasanya diletakkan di banyak bergerak ya, selimut biar pasien tidak karena MRI mengeluarkan suara berisi, maka menggunakan 1 unit workstation, printer, film, CD, dan film laser. Film laser ini sepertinya, ya enggak apa-apa. Next saja. Nah, untuk MRA brain sendiri, untuk persiapan alatnya, 1 unit automatic injector, ini untuk injeksi otomatisnya ya, 1 unit monitor injeksi, IV line, jarum, spuit, kapas alkohol, tourniquet, bengkok. Untuk persiapan bahannya, kontras, media, flash atau salin. Next. Untuk persiapan pasiennya, tidak ada persiapan khusus ya. Hanya pasien dibebaskan dari benda-benda logam sebelum masuk ke MRI. Kemudian tahan untuk tidak menggerakkan kepala, kurang lebih selama 20 menit.
dan bukan merupakan pasien klaustrofobia. Klaustrofobia itu pasien yang takut akan ruang sempit. Nah, ini protokol pemeriksaan MRA brain. Biasanya setiap alat, merek alat itu berbeda ya dari ininya, kata-katanya. Ada triplan, T2, GRE, asset calibration, 3D TOF, SPG, trik. Tetapi biasanya kita lebih sering menggunakan 3D TOF. Next. Nah, ini pengertian-pengertian dari beberapa teknik pemeriksaan ya untuk MRA brain. Ada ASSET, panjangan dari Array Spatial Sensitivity and Coding Technique. Dia merupakan scanningnya cepat dengan akuisisi waktu yang pendek, slack thickness yang tipis, untuk SPGR atau Continuous Space dari ekstitasi pulsa RF. Minimal TR yang pendek sekitar 40-60 milisecond. Dan moderate flip angle-nya 30-50 derajat. Yang selanjutnya yaitu ZIP, Zero Field Interpolation Processing. Ini merupakan teknik rekonstruksi dengan metrik 256 kali 256 menjadi 512 kali 512. Dan mengubah seluruh resolusi gambar dengan cara menginterpolasi accurate scan data menjadi gambar-gambar dengan resolusi yang baru. Tidak ada penalti pada scan time atau SNR. ZIP juga menurunkan scan time pada 3D sequence dan juga menaikkan resolusi gambar. Next. Nah, yang ini TOF, time of flight. Ini yang sering dipakai biasanya ya. Ini langkah-langkahnya atau prosesnya terjadi karena nuklei yang berjalan melewati slice hanya mendapatkan satu aplikasi RF. Pada SE, hal tersebut tidak menimbulkan sinyal. Flowing nuklei pada SE bisa menimbulkan sinyal loss dan sinyal terang. Tetapi pada GRE karena flowing nuklei akan tampak terang. Untuk efek TOF ini akan dapat ditekan dengan pre-saturation pulse yang diletakkan di antara asal flow dengan FOV. Next. Sepertinya Mbak Irma lost connect ini. Jadi mungkin bisa ada yang mau lanjut ke Mas Adit, mungkin Mas Adit disambung karena kita ngejar waktu ya. Baik. Saya nyoba, cuma nanti mohon dikoreksi nggih, atau barangkali kalau Mbak Irma sudah bisa bergabung nanti bisa melanjutkan kembali. Tadi sampai mana ya?
Brain aja langsung. Langsung aja Ayo. Mas Habib. Ya, Sampai yang slide sini aja, Mas. MRA Brain ini Yang terlihat saja, yang untuk terlihat aja. ya baik. Untuk protokolnya ya, jadi untuk 3D TOF-nya menggunakan volume acquisition dapat digabung dengan GRE atau SPGR. Tujuannya untuk melihat aneurisma atau stenosis dari karotid sampai dengan circle of Willis. Kalau catatannya untuk COW cukup dengan 4-5 slide. Melihat AVM, intracranial karotid, kemudian catatannya high spatial resolution-nya yang high, kemudian scan time-nya pendek, kondisinya sensitif untuk flow cepat dan menengah, penggunaan multislab untuk menurunkan efek saturasi pada flow lambat, kemudian short TE dan short TR. Next. Ya. Kemudian ini yang jadi pertimbangan pemilihan 3D TOF, yaitu jika 3D TOF menggunakan FETSET atau magnetization transfer dan SAT, next atau NSA otomatis ditetapkan menjadi satu untuk mencegah naiknya scan time. Jadi untuk memperpendek waktu pemeriksaannya. Jika 3D TOF menggunakan magnetization transfer atau SAT, next-nya bisa lebih dari satu. Kemudian saat Kemudian saat 3D TOF menggunakan FC, pemilihan TE harus selektif kecuali saat FETSET dalam posisi on. Dalam hal ini TE harus minimum. Kemudian untuk MRA Brain agak kurang sensitif terhadap untuk flow yang lambat. Jadi kurang kekurangannya. Kemudian menimbulkan lower blood background at CNR. Kelebihannya dia efektif untuk small volume. Kemudian kurang reliable untuk gambaran venous anatomy tanpa kontras. Next. Ya, kemudian salah satu aplikasi yang mungkin ada di alat ini yaitu tadi TRIX atau TRICKS yang menggunakan kontras media. Dia tujuannya adalah untuk melihat malformasi atau AVM, aneurisma stenosis. Kemudian vaskularisasi karena untuk kondisi klinis SAH maupun tumor meningioma. Kemudian hipervaskuler apabila terjadi emboli. Next. Kemudian ada lagi yang merupakan aplikasi lain, yaitu elliptic centric tricks, jadi sebuah modifikasi dari 3D fast gradient echo yang meliputi SEMRA, kemudian menggunakan MAC acquisition, collapse image, yang berarti ini merupakan blue float dynamics, jadi harus memperhatikan TE-nya, bandwidth, jumlah scan-nya, lokalisernya, matrix, next, fase FOV-nya, dan terakhir jumlah temporal output phase. Next. Ya. Kelebihan dari trik yaitu merupakan gambar dari akuisisi dan rekonstruksi simultan dan mampu membuat zip 2 kali lebih praktis untuk menekan kapasitas memori. Jadi bisa mencapai lebih dari 10.000 gambar untuk akuisisi multipass. Ya, berikut ini untuk plan-nya ya. Jadi to start GRE-nya, gambarannya seperti berikut, potongan aksial, sagital, dan koronalnya. Next. Ya. Untuk areanya, jadi dikalibrasi terlebih dahulu. Ya, next.
Ya, ini untuk selanjutnya pemilihan scan parameternya. Jadi untuk pengambilan gambar 3D TOF, sudah terlihat untuk areanya cukup di area circle of Willis-nya, jadi nggak perlu full sampai atas. Kemudian beberapa parameter terlihat di sini, mungkin bisa untuk FOV-nya, dan thickness-nya, ada overlap logs-nya, PR sama TE-nya ya, sudah di-set otomatis sepertinya. Oke, next. Ya. Ini untuk pemilihan area MRA Brain-nya. Selanjutnya. Ya, ini merupakan salah satu contoh gambaran hasil dari MRA. Jadi terlihat pembuluh darah, COW-nya, circle of Willis-nya. Kemudian lanjut. Nah, sudah mulai dibersihkan, jadi ditampilkannya cuma untuk pembuluh darahnya saja, menggunakan hasil dari aplikasi tadi yang 3D TOF dengan 5 slab. Next. Ya, ini yang sudah hasil editing yang sempurna, gitu. Sudah kelihatan dari anatomisnya, mulai dari right MCA-nya, kemudian yang kiri LMCA, yang depan right ACA, sama kanan kirinya, bacillary artery juga kelihatan, internal carotis artery, communis artery, juga kelihatan kanan kirinya, sudah sangat bagus sekali ya. Ya, next. Ya, ini mungkin diputar jadi perbedaannya, jadi kan bisa di rotate ya gambarannya, jadi mungkin lebih jelas terlihat di berapa derajatnya bisa diputar karena dia prinsipnya 3D, jadi gambarannya merupakan volume, jadi bisa kita putar-putar. Ya, next. Ya, ini gambaran dari sisi yang lain. Next, lanjut lagi. Ya, masih sama hasil gambarannya yang tadi dari sisi yang lain. Ya, ini merupakan hasil dari aplikasi yang Trix, jadi sudah kelihatan, mungkin hampir menyeluruh malahan ini dari karotidnya, dari bawah leher sampai ke circle of Willis, beberapa vaskular di kepala, di brain-nya juga sudah kelihatan digabungkan jadinya. Dari sisi sagittal ini ya. Next. Ya, mulai juga yang mungkin dari vaskularisasi venanya juga mulai keikut. Lanjutnya. Ya, ini salah satu gambaran arteri venous malfunction yang evaluasi AVM. Jadi kelihatan ada pembengkakan di vena arteri venasnya. Next. Ya, ini sama kayak yang tadi, gambaran 3D-nya. 3D top dari COW-nya. Next. Ya, selanjutnya mungkin kita akan membahas sebuah jurnal yang berhubungan dengan MRA. Mungkin akan dijelaskan oleh Nabila. Ya, monggo Nabila, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Adit. Kali ini kita akan membahas diskusi dari judul jurnal Image Quality Improvement in Three-Dimensional Time-of-Flight Magnetic Resonance Angiography using the Subtraction Method for Brain and Temporal Bone Disease dari Peng et al. Tahun 2013. Time of flight pada MRA didasarkan pada flow-related enhancement menggunakan pembobotan T1, spoiled gradient echo, atau the phase low angle short gradient echo sequence. Nah, pada jurnal ini, teknik ini digunakan secara luas dan dianggap sebagai pendekatan yang efektif untuk penciptaan pembuluh darah intrakranial khususnya. Namun, pada jurnal ini,
Material dengan waktu relaksasi T1 yang singkat dapat menunjukkan sinyal hiperintensitas dan mencemari gambaran TOF. Meskipun tidak umum digunakan, metode subtraksi ini telah diperkenalkan untuk menghilangkan hematom subakut hyperintens dari TOF MRA itu sendiri. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah metode subtraksi pada MRA dengan 3D TOF berhasil menghilangkan kontaminasi yang tidak diinginkan pada otak. Gambar berikut ini menunjukkan hasil MR angiografi pada pasien berumur 65 tahun dengan intracerebral hemorrhage yang menampakkan acute onset right side lemah. Jadi lemahnya ini pada sisi kanannya. Ditunjukkan dari gambar A ini, gambar aksial T1 pembobotannya melalui basal ganglia. Ini menunjukkan hematom pada pencitraan T1 pendek pada otak kiri. Kemudian pada gambar B, MRA 3D TOF-nya pada circle Willis-nya menunjukkan hematom T1 pendek yang besar menutupi segmen M1 dari arteri cerebral kiri tengah. Untuk anatomi arteri yang ditampilkan secara selektif, jadi anatominya ditampilkan secara terpilih. Untuk gambar C ini, MRA 3D TOF diperoleh dengan lempengan saturasi spasial yang menunjukkan beberapa struktur mirip aneurisma di otak. Oh, kita ganti ke gambar selanjutnya, ini adalah tumor paraselar. Kemudian pada gambar C ini, di tumor paraselar pada wanita berusia 44 tahun mengalami penglihatan kabur selama 2 tahun. Jadi, kerugian utama subtraksi 3D TOF MRA menurut jurnal Peng et al. 2013 ini adalah waktu scanning yang lama yang diperlukan untuk memperoleh 2 set 3D TOF MRA, di mana waktu scanning yang lama dapat meningkatkan resiko artefak misregistration. Adapun keuntungan subtraksi 3D TOF MRA dari jurnal ini ditunjukkan bahwa subtraksi 3D TOF MRA lebih efektif daripada 3D TOF MRA konvensional untuk evaluasi penyakit otak dengan berbagai kontaminasi yang tidak diinginkan dengan waktu relaksasi T1 yang singkat. Dan teknik subtraksi ini menghasilkan tampilan selektif arteri yang lebih baik dan peningkatan terkait aliran arteri dengan CNR yang lebih tinggi dan SNR yang lebih rendah daripada metode konvensional. Selain itu, tidak menurunkan kualitas gambar dengan fakta arti yang salah. Peneliti percaya bahwa pengurangan angiografi MR TOF 3D adalah solusi yang paling efektif untuk aplikasi klinis pada pasien tertentu, khususnya pada patologi yang kita bahas ini adalah intracerebral hemorrhage dan tumor paraselar. Adapun referensi yang kita gunakan adalah sebagai berikut dari buku Westbrook 2017, Westbrook 2019, serta jurnal yang diteliti oleh Peng et al. Terima kasih, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Irma, Mas Adit, sama Mbak Nabila ya. Selanjutnya barangkali ada yang mau ditanyakan teman-teman, ada yang belum jelas, monggo saya persilahkan, mumpung masih ada waktu. Saya Pak Asef, mungkin mau Monggo. diskusi aja ya. Tadi kan buat yang MRA brandnya itu kan ditampilkan kan untuk luas lapangannya dari atas sampai bawah. Itu apakah kalau pengambilan gambarnya emang luas lapangannya dari atas sampai bawah, apa nanti cuma diambil dari sampai bawah otaknya aja ya? Ya, mungkin yang ini pengalaman Mbak biasanya ya. Monggo yang bisa jawab. Dil, jangan di stop share, Dil. Oh, ya, bentar. Saya tampilkan lagi. Sudah terlihat? Oke. Udah. Monggo, yang mau jawab Mbak Irma, Mbak Irma udah gabung lagi belum sih? Coba tak cek. Udah ya. Irma, belum ada. Oh udah, barusan. Sudah gabung Mbak Irma.
Mbak Irma kan selaku praktisi di Rumah Sakit Telogorejo yang mungkin banyak ini ya pasiennya yang dikerjakan mungkin sudah aplikatif sekali di lapangan. Bisa ada sampai berapa Mbak Irma pasien untuk MRA-nya tiap hari pasti ada nggih katanya nggih. Bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Dili tadi. Iya, bisa ditampilkan slide yang ada gambarnya tadi. Yang ada gambarnya, Pak. Nabila, tolong slide yang ada Bill, gambar. slide-nya Bill yang ada gambarnya tadi, Bill. Yang langsung jurnal atau Ya, yang tadi loh. Yang Nah, scanner, Reditov? Ya, itu nomor 19. Iya. Nah, dari gambar ini bisa dilihat gambar yang kita ambil itu biasanya dari batas akhir dari batang otak sampai ke sebelum ventricle. Di sini biasanya dari anatomi bisa dilihat syaraf itu berkumpul di daerah tersebut atau letak dari circle of Willis-nya itu berada di daerah antara ventricle dan di batas akhir batang otak. Begitu Mbak Dili. Oh iya, berarti bukan cuma dari batas bawah otaknya ya Mbak ya, berarti dari bawah batang otak ya? Ya, biasanya setiap dokter itu berbeda permintaan ya. Ada yang hanya meminta di daerah circle of Willis-nya saja, ada yang minta sampai ke dengan Batang otak. paling ujung dari kepala, bukan paling atas. Biasanya kita mau itu dari batas bawah ini batang otak sampai ke atas, begitu. Ada yang hanya sampai di bawah ventricle kalau dari gambaran ini. Oke, gimana Mbak Dili? Apa udah jelas? Ya, sudah Pak Asep. Terima kasih Mbak Irma. Terima kasih Mbak Irma. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa Mau bertanya Pak Asep? ya, monggo Pak. Ya Pak Isnawan Pak Asep. Ya. Oke. Saya pengen bertanya tentang yang prinsip-prinsip aja, yang basic-basic saja Mbak Irma, tentang penggunaan modalitas MRI yang untuk MRI ini yang tadi disampaikan harus menggunakan yang 1,5 sampai 3 Tesla. Kira-kira misalnya yang untuk Tesla rendah itu apa bisa dimanfaatkan untuk MRA apa tidak Mbak Irma? Terus untuk misalnya kalau tidak memakai kontras nanti gambarannya kira-kira seperti apa Mbak Irma? Apa bisa ditampilkan daerah sirkulasi dan lain-lainnya Mbak Irma? Terima kasih Mbak Irma. Oke, Pak Isnawan, monggo Mbak Irma. Ya, Pak Isnawan, untuk MRA ini biasanya lebih ke penggunaan MRI yang high Tesla, seperti 1, Tesla atau 3 Tesla. Tetapi untuk Tesla rendah bisa digunakan. Mungkin untuk Tesla rendah itu pengolahannya sedikit rumit dibandingkan dengan yang menggunakan high Tesla 1,5 atau 3 Tesla. Dan untuk pemanfaatan kontras dengan teknologi high Tesla ini, pemeriksaan MRA dilakukan bisa
tidak dengan OB-TOF ini sudah terlihat saraf-saraf circles of Willis-nya. Tetapi dengan penggunaan kontras bisa lebih jelas. Namun untuk pengolahannya mungkin agak sedikit rumit karena setiap pembuluh darah pasti akan terisi dengan media kontras tersebut. Seperti itu Pak Isnawan. Jadi terima kasih Mbak Irma. Ya, makasih Mbak Irma, Pak Isnawan. Monggo selanjutnya ada pertanyaan lagi. Nanya Mbak Irma, Adit. Oh, wah ini Ali sama Ali. Monggo, Mas Adit. Mbak Irma, kalau untuk tadi kan disebutkan salah satu kekurangannya yang di 3D TOF itu kan waktunya yang lama, gitu. Nah, sebenarnya kalau di tempat jenengan itu untuk pelaksanaan MRA yang ini berapa lama gitu untuk waktu pemeriksaannya? Yang 3D TOF gitu ya Mas Adit ya? Yang untuk teknik 3D TOF-nya itu diambil berapa lama? Iya, monggo Mbak Irma. Ya, baik, saya akan menjawab. Karena di tempat kerja saya menggunakan MRI 1,5 Tesla dengan merek Siemens. 3D TOF membutuhkan waktu antara 5 menit sampai 7 menit, Mas Adit. Dan rentang waktu itu tergantung dari besarnya metrik, semisal besarnya FOV-nya. Semisal dokter meminta hanya daerah circles of Willis-nya aja, itu sekitar 5 menit, ya sekitar 5 menit. Tetapi ada juga dokter yang minta dari atas sampai bawah, itu kurang lebih, karena ada perpanjangan atau pelebaran FOV-nya ya, jadi kita tingkatkan FOV-nya sehingga waktunya akan lebih lama, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Irma atas penjelasannya sudah sangat jelas. Terima kasih Mbak Irma. Sama-sama Pak. Terima kasih Mbak Irma, Mas Adit. Monggo ada yang mau ditanyakan lagi atau barangkali mau tanya-tanya harga MRI ini kira-kira Mbak Irma tahu nggak ya? Nah, benar itu Pak Asep, saya tanya itu Pak Asep. Ya, Mbak Irma kalau harga MRI yang 1,5 Tesla itu kira-kira berapa ya? Barangkali saya mau pengadaan. Gimana Pak? Oh, suaraku waduh ya, ya. Kira-kira untuk pengadaan itu kata Mas Anan itu untuk pengadaan 1,5 Tesla itu kira-kira harganya berapa gitu. Waduh, kalau untuk harga bisa dilihat di katalog gitu ya? Iya. Katalognya bisa dilihat. Ya, monggo ada yang mau tanyakan lagi? Ya, saya Pak Asep, Anan. Oke. Mbak Irma. Jadi kebetulan kan di Kudus mau ada pengadaan untuk insya Allah tahun depan ya. Tapi kemungkinan besar mengambil merek Siemens gitu. Apa sih harus saya perhatikan untuk ya satu kiat-kiat untuk cepat bisa di MRI, kedua persiapan apa sih yang paling penting untuk yang pasti radiografernya gitu. Gitu aja Mbak Irma, terima kasih. Nah, ini pengalaman benar-benar pengalaman hari ini. Monggo Mbak Irma. Ini di Kudus mau beli MRI ya. Kalau bisa disesuaikan dengan kapasitas atau banyaknya jumlah pasien ya. Kalau kita punya MRI yang high Tesla nih, 3 Tesla, tapi jarang pasiennya ya percuma aja. Tapi kalau untuk persiapan radiografernya, kalau boleh usul, kalau meminta pengadaan barang, kalau bisa kita minta yang high Tesla. Tesla ya. High Tesla. Jadi
bisa untuk pemasukan juga tuh. Oh, di rumah sakit ini bisa pemeriksaan ini gitu. Nanti kan lambat laun pasti jumlah pasien juga meningkat, pemeriksaan yang terdekat dengan mereka. Jadi kalau semisal di Kudus ada MRI yang 3 Tesla, tidak perlu jauh-jauh ke Surabaya atau ke Jakarta untuk pemeriksaan MRI itu. Dan untuk persiapan radiografernya, yang pertama MRI, pengetahuan radiografer terhadap alat MRI itu sendiri. Ya, MRI itu kan menggunakan magnet, jadi harus tahu pengetahuan tentang apa sih yang harus dihindari sebelum pasien itu masuk ke ruang MRI. Kemudian pembelajaran mungkin ya, pembelajaran tentang prosedur atau apa saja sekuen yang harus dipakai untuk setiap pemeriksaan. Semisal pemeriksaan MRI kepala nih, tidak harus semua program yang ada di alat tersebut kita pakai, tetapi kita harus tanya kepada dokter apa saja sih yang dibutuhkan untuk pemeriksaan MRI tersebut. Sebagai contoh, MRI kepala. Sekuen yang dipakai mungkin di dalam alat tersebut ada beberapa banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau T1 sagital, T1 aksial, T2 koronal, dan sebagainya macamnya. Tetapi semua itu tidak harus dipakai, hanya yang dipakai hanya tertentu saja, atau yang bisa menampilkan gambaran patologis, anatomis, seperti itu. Itu nanti bisa ditanyakan ke dokternya, Mas Anan. Jadi tidak semua, kita punya alat MRI nih, kita pertama pakai, ternyata di dalam alat tersebut atau di dalam program di alat tersebut ada banyak nih, untuk MRI kepala ada banyak sekuennya. Tidak semuanya harus kita pakai, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Irma atas jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Ira. Mungkin satu pertanyaan lagi aja ya. Monggo. Izin bertanya Pak Asep. Apa? Izin bertanya dari Ulin Pak. Ya. Ya, monggo Mas Ulin, satu aja ini terakhir ya. Monggo. Ya, untuk penggunaan media kontras pada CT MRA brain, berapa volume yang digunakan? Apakah sama dengan volume yang digunakan pada CT angiografi brain biasa? Dan seberapa optimalkah untuk melihat COW tadi? Perbedaannya itu lebih optimal mana antara CT angiografi brain dan MRA brain untuk menampakkan COW tadi? Lebih optimal yang mana gitu? Ya, mungkin itu aja Pak Asep. Ya, monggo Mbak Irma, silakan. Mas Ulin, jadi pertanyaannya optimal mana ya antara CTA dan MRA begitu ya? Iya Mbak. Terus untuk media kontrasnya volumenya berapa untuk ini? Halo. Untuk Mas MRA Ulin? brain-nya. Ya, halo. Ya, ini gini Mbak Irma, volume kontras sama efektivitas gitu. Halo Mbak Irma. Mbak Irma. Halo Mbak Irma. Dialihkan ke Mas Adit aja, Mas Asep. Ya, untuk volume kontrasnya, ya Pak Asep. Ya, monggo silakan. Ya, halo. Ya. Ya, ini kita diskusi aja ya, karena yang bekerja di tempat kerja yang ada MRI-nya kan bukan hanya saya, jadi kita diskusi aja, sharing aja. Kalau di tempat kerja saya itu untuk volume penggunaan kontras ya, volume kontrasnya ya. Ya, itu kalau
CT scan menggunakannya kan kontrasnya seperti sebanyak 50 cc ya. Tetapi kalau untuk MRA, kontras MRA itu biasanya lebih sedikit, sekitar 10 cc. Dan kalau optimal mana antara CTA dan MRA? Kalau saya sih lebih condong ke CTA ya, karena dia menggunakan kontras lebih terlihat lebih jelas, dan kalau ada kelainan juga akan terlihat lebih jelas. Kalau untuk MRA yang tidak menggunakan kontras itu seringkali pembuluh darah itu ada yang terlihat lebih hipointens, ada yang lebih hyper, dan tetapi kalau untuk kelainan di MRA itu lebih condong seperti samar-samar ya, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Jadi kalau ditanya optimal mana antara CTA dan MRA, saya lebih memilih ke CTA-nya. Nih, begitu. Udah cukup, Mbak Irma? Oke, Mas Ulin udah cukup? Ya, Apa... terima kasih jawabannya Mbak Irma. Ya, Yeah. dari situ mungkin saya bisa menangkapnya. Ya. Pendapatnya Mbak Irma saja. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa kita udah cukup waktu untuk sharing dan membahas MRA ya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah berkenan hadir, meluangkan waktu untuk sharing-sharing. Semoga ilmu yang disampaikan, materi yang disampaikan bisa menambah ilmu kita, wawasan kita, dan berguna untuk pekerjaan kita. Amin. 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 Salam kurang, ya? Ya, monggo. Ya.